Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, sahabat tasjid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami, saya Abah Nawa dan juga guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan serta sering kali diabaikan. Yuk kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Agak demam sedikit, tapi alhamdulillah diusahakan bisa hadir. Mudah-mudahan terus sehat ya. Amin. Sehat dan semangat. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang kebesaran syafaat. Kalau kita sering dengar dari orang-orang yang lagi sambutan atau lagi khutbah, biasanya setelah membaca sholawat, kalimatnya disambung dengan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Nah, sebenarnya apa pengertian syafaat tadi? Di dalam kitab Al-Qamus Al-Fiqhi ya, Sa'di Abu Jaib ada definisi daripada syafaat, yaitu al-indimam ila akhar nasiran lahu wa musailan anhu. Jadi al-indimam itu sifatnya turun ke bawah ya. Jadi seseorang yang sudah memiliki pangkat atau zona nyaman, memiliki kedudukan, dia mau turun ke bawah, merangkul. Al-intimam ila akhar, dia berbaur dengan yang lain. Ya, seperti bagaimana kita lihat pejabat misalkan turun ke bawah bersama rakyat ya. Itu gambaran dari al-intimam. Jadi berbaur dengan yang lain dalam rangka nasyiranahu, tapi dalam rangka menolong. Dalam rangka menolong, seperti gambaran nanti yaitu bagaimana Rasulullah turun dari zona nyaman dalam rangka menolong umat. Wa musailan anhu, dan orang yang memberikan syafaat itu akan ditanya tentang orang yang dia tolong. Kemudian yang kedua, as-su'al fit tajawuz aniz dzunub lillazi waqa'al jinayat fi haqqi. Yang kedua adalah syafaat juga bentuk meminta dimaafkan, meminta penangguhan, meminta keringanan atau meminta dibolehkan gitu dari orang yang melakukan kejahatan kepada orang yang memiliki hak atau orang yang disakiti. Jadi seperti di gambarannya di persidangan, seseorang memohon kepada yang dizolimi atau yang punya hak itu untuk supaya maafkan saya, tapi melalui perantara, yaitu sifatnya apa? Kuasa hukum. Itu as-su'al sifatnya di situ. Ya. Jadi as-su'al fit tajawuz aniz dzunub. Jadi supaya dimaafkan atas dosanya. Ini baik yang mengatakan, baik yang melakukan dosa ataupun perantaranya, ya orang yang mewakili. Ya, sifatnya kuasa hukum. Itu gambaran yang kedua. Berarti dari penjelasan tersebut ada dua pengertian mengenai syafaat. Apa itu perbedaannya, Ustaz? Yang pertama tadi al-indimam, yaitu gambaran bagaimana orang merangkul turun ke bawah pada saat posisinya sudah nyaman, sudah di atas, kemudian dia turun ke bawah dalam rangka menolong. Dan dia nanti akan ditanya tentang kenapa orang ini harus ditolong. Kenapa orang ini harus ditolong? Dia punya dosa. Kamu jaminannya apa? Itu sifatnya seperti itu. Yang menanya tentunya sifatnya al-hakim ya. Kalau gambaran di hari kiamat tentunya Allah yang akan bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang ini mesti ditolong? Jaminannya apa? Orang ini punya dosa. Nah, dia siapa? Terus kamu siapanya dia? Itu gambarannya seperti itu, al-indimam ya. Kemudian dia juga wa musailan anhu. Itu gambaran yang pertama ya. Jadi syafaat memang identik dengan Rasulullah SAW. Ya, syafaat kita dengar identik dengan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW adalah syafi',
Syafi' adalah atau sahibus syafa'ah, orang yang memiliki hak terhadap syafaat tersebut. Gitu. Di mana hari la lailah ba'dah wala yaum la lailah ba'dah wala yaum ba'dah. Tidak ada hari lagi setelah itu, tidak ada malam lagi setelah itu. Makanya dibilang hari akhir begitu. Tidak ada lagi terjadi malam, tidak ada lagi terjadi siang. Kemudian sahibus syafa'ah ini juga bisa dalam arti kullu syarikin bihissatin musya'ah. Siapa saja sahibus syafa'ah. Sahibus syafa'ah itu secara umum yang kita tahu adalah Rasulullah, betul. Tapi sahibus syafa'ah secara lughatan, secara istilah bahasa, itu sebetulnya siapa saja yang memiliki andil. Kullu syarikin musya'an bihissah. Siapa saja yang memiliki andil di dalam dia memiliki modal, ya. Qadirun ala tsaman, dia punya modal, dia punya kebaikan yang bisa dijadikan untuk alat bahwa dia atau dijadikan alasan bahwa dia adalah seorang syafi'ul ummah. Jadi nanti kita akan menemukan adanya beberapa pendapat daripada ulama bahwa syafi' atau sahibus syafa'ah bukan cuma nabi, bisa juga nanti ada berbentuk anak yang memiliki hafalan Quran, menjadi syafi' buat orang tuanya. Begitu juga guru, seorang masyayikh, seorang syekh, dia menjadi syafi' buat murid-muridnya. Ini menarik, Ustaz. Ada di antara penjelasan tadi kalimat andil, memiliki andil. Apakah ada selain Rasulullah yang memiliki andil? Kita sama maklum bahwa ada beberapa kelompok orang yang memiliki hak syafa'ah, ya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, ada anak kecil dia hafal Quran misalkan, atau anak kecil yang meninggal sebelum keadaan baligh. Itu juga menjadi syafi' nanti di hari kiamat. Sebetulnya syafi' atau sebetulnya syafaat hakikatnya milik Allah. Jadi syafi' sebetulnya hakikatnya adalah Allah penolong, ya. Jadi Allah yang memiliki hak syafaat sebetulnya. Hanya Allah yang memiliki hak syafaat dan hanya dari Allah syafaat tersebut. Akan tetapi kenapa ada istilah nanti cerita tentang syafaat, bagaimana orang-orang mampu menolong, ya, kepada umatnya. Seperti para masyayikh, dia bisa menolong bahwa sekian puluh orang, sekian ribu orang, semakin tinggi derajat dia, kedekatannya di hadapan Allah, dia bisa menolong semakin banyak orang. Ada beberapa kadar ulama yang dikatakan di dalam beberapa keterangan ulama, seorang wali atau seorang kekasih Allah bisa menolong 70 orang, 70.000 orang, tergantung makom-makomnya. Kenapa? Kalau memang syafaat ini adalah hak Allah, atau kalau memang syafaat ini atau syafi' ini hakikatnya adalah Allah, kenapa ada cerita seperti itu? Kenapa seseorang harus nanti ada cerita tentang syafa'ah? Kenapa akan terjadi di hari kiamat nanti cerita seperti ini? Karena Allah tidak menunjukkan kebesarannya di hadapan orang-orang yang kafir yang sudah putus asa, yang mengatakan ya laitani kuntu turaba. Jadi begitu di padang mahsyar orang-orang pada hina semua. Orang-orang semua hina, merasa putus asa. Di situ Allah memamerkan. Makanya ada limanil mulku yaum. Hari ini kerajaan ini milik siapa? Kata Allah. Tapi di situ tetap ada cerita syafaat, supaya itulah cara permainan. Bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya supaya orang itu makin ruwet. Sudah keadaannya ruwet, makin ruwet karena situasi nggak menentu pada saat itu, pada hari akhir tersebut. Allah bikin kisah begitu untuk tahyinan, untuk penghinaan buat orang-orang yang nggak memiliki penolong. Makanya ada beberapa ayat yang Allah mengatakan, panggil penolong-penolong kalian, panggil Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sangka itu sebagai penolong. Berarti Ustaz, syafaat itu sifatnya merangkul, ya? Ya, karena syafaat itu diambil dari kata syafa', ya. Kita tahu dalam surat Al-Fajri, wal fajri walayalin asyr wasyafa'i wal watar. Wasyafa'i itu genap, wal watar itu witir, ya, ganjil. Makanya ada beberapa qiraat itu mengatakan wasyafa'i wal witir, ya. Kalau tidak salah dalam qiraat Hamzah dibacanya seperti itu, wal fajri walayalin asyr wasyafa'i wal witir, ya. Jadi syafa' genap adalah lawannya witir. Jadi kenapa dikatakan sifatnya merangkul? Karena memang syafa' itu asalnya genap, jadi menggenapkan. Jadi mencari beberapa orang yang terbaur, tercecar-cecar, ya, terpecah belah, mereka dicari untuk digenapkan, dikumpulkan.
Oh, arti syafa' itu genap ya, Ustaz? Ya, jadi syafa' ya, dibacanya syafa' itu genap. Ja'alahu zaujan. Jadi menjadikan sesuatu sebagai berkelompok. Ja'alahu zaujan. Jadi di mana nanti dikumpulkan orang-orang yang memiliki syafa'ah atau orang-orang yang diterima syafaatnya, dia mengumpulkan orang-orang yang tercecer, orang-orang yang terhinakan, yang putus asa dari bagian daripada umatnya, ya, yang dikenal dengan cahaya. Nanti ada cahaya yang bisa dikenali bahwa dia adalah umatnya, nanti akan ditolong, ya. Jadi ja'alahu zaujan, bareng dengan yang lain dikumpulkan. Akan tetapi ini orang yang menjadi syafi atau orang yang diterima syafaatnya itu hakikatnya perantara aja. Hakikatnya nanti tetap Allah sebagai hakim, ya. Hakimnya hakiki, Allah pemutus perkara. Karena kan nanti ada keputusan di mana begitu nabi atau seorang wali atau seorang guru membawa muridnya, nabi membawa umatnya di hadapan Allah, tetap Allah nanti pemutus perkaranya itu. Allah kan nanti nanya, kenapa orang ini mesti ditolong? Oh, orang ini nggak boleh ditolong, orang ini nggak bisa ditolong, orang ini tidak. Ini umat saya, ya Allah, enggak, orang ini enggak berhak mendapatkan syafaat. Tetap Allah nanti yang memutuskan. Jadi hakikatnya bagaimanapun hebatnya Rasulullah memiliki syafa'ah, memiliki hak syafa'ah maksudnya, tetap kembali kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah adalah mu'thir, Allah adalah yang memberikan bekas, Allah adalah yang memberikan asar, Allah yang memiliki kemampuan, Allah yang memiliki hari pada hari itu. Jadi bukan berarti dalam artian syafaat ini kemudian seseorang seenaknya mengandalkan Nabi SAW, enggak begitu juga. Nabi itu hanya melihat umat-umatnya dari cahaya-cahayanya yang sedikit, yang kecil, yang dikenali oleh Nabi. Allah nanti yang memutuskan orang ini pantas atau tidak. Tapi biasanya apabila Nabi yang sudah minta, karena memang umat itu ada tanda pengenalnya, cahayanya di wajahnya, insya Allah Allah redai, karena memang nanti fashfa' tu syafa', berikanlah syafaat, engkau dikasih hak syafaat, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, berarti benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang memilih hak di hadapan Allah, bahkan seorang nabi. Betul. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan memang siapapun orangnya nggak ada hak, bahkan Rasul SAW nggak punya kedudukan. Apa tuh istilahnya jah itu, kedudukan di hadapan Allah, nggak ada, karena semua orang mengadakan amalnya masing-masing. Betul, ini paham yang sangat baik. Paham yang semacam ini sebetulnya untuk menjaga akidah, bahwasanya kita harus beramal soleh untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki. Kelompok semacam ini sebetulnya bagus, baik. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kita tidak mendustakan adanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada beberapa kelompok orang yang memang memiliki hak syafaat. Karena tadi ada istilah kullu syarikin bihissatin musya'ah. Orang itu punya andil. Kenapa orang itu punya andil? Kenapa orang itu dikasih hak oleh Allah untuk andil dalam menolong di hari akhirat? Karena orang sedemikian banyaknya. Dan butuh tenaga banyak untuk merangkul itu. Dan itu logis. Iya. Nabi tidak bisa berpecah badan dalam satu waktu ke tempat yang mana, tidak. Di hari akhirat itu keadaan sangat tegang. Jadi orang yang memiliki hak. Dari penjelasan tadi Ustaz, terkesan bahwa syafaat itu sifatnya hanya ukhrawi. Namun apakah sebenarnya syafaat juga bisa berlaku saat ini ketika kita di dunia? Memang terkesan syafaat itu ukhrawi dari beberapa yang kita tahu, ya. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Kesannya ukhrawi nanti. Akan tetapi syafaat sebetulnya kita bisa lihat dari dalam hadis, salah satunya Riyadhus Shalihin, di mana seorang wanita dari kalangan Al-Makhzumi pernah mencuri. Kemudian orang-orang Quraisy ini panik, bingung. Pasti ini bakal dipotong tangannya nih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka cari orang yang kira-kira dekat dengan Rasul, yang disayang Rasulullah. Gimana cara ngomongin nih orang? Gimana cara ngomong ke Rasulullah supaya wanita ini nggak usah dipotong tangannya? Kemudian dipanggillah sahabat Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah. Usamah bin Zaid kekasih Rasulullah, orang yang sangat disayang Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid kemudian meminta Rasulullah, ampuni saja wanita tersebut. Kasihan begini. Akhirnya apa di dalam hadis dikatakan fatalawwana wajhu Rasulillah. Fatalawwana, langsung berubah wajah Rasul SAW. Maksudnya marah.
marah yang demikian marah sampai kelihatan di wajahnya. Itu khasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau marah beliau memerah dan kelihatan berurat di wajahnya. Itu langsung panik Usamah bin Zaid. Itu kata Rasulullah SAW, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau menolong atau apakah kamu mau berbelas kasihan terhadap orang yang dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat juga dalam artian di sini berbelas kasihan, itu juga syafaat. Ya, dan gara-gara berbelas kasihan akhirnya orang ini minta tajawuz, meminta pengampunan, begitu. Itu makna dari syafaat tadi. Jadi syafaat di dunia berbentuknya ya seperti itu. Di dalam surat An-Nisa, man yashfa' syafa'atan lakun man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapat bagian daripada pahalanya tersebut. Itu dalam surat An-Nisa. Jadi syafaat itu sifatnya berbelas kasihan dan pertolongan jika di dunia. Jadi syafaat tidak mesti di ukhrawi. Ya. Syafaat juga ada di saat ini. Jadi kita menolong sesama muslim namanya syafaat secara umum. Menggunakan kata syafa'atan hasanah. Pertolongan yang baik. Ini di dalam artian bahwa sesama muslim menolong sesama muslim dengan tujuan melindungi hak, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga keluarganya. Itu kalau kita lihat konteksnya di sini justru syafaat bukan cuma hak tapi juga kewajiban. Sesama muslim memang punya kewajiban untuk saling melindungi hak, melindungi harta dan kehormatan. Jadi syafaat di dunia itu maksudnya seperti ini. Kalau dilihat dari maknanya bahwa syafaat itu bentuknya merangkul atau menolong, apakah tepat penggunaan kata-kata seperti ini? Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah atau di yaumil akhir. Ya, ini sudah menjadi bahasa kebiasaan, itu sudah biasa ya. Jadi dimafhum, dimaklumi. Akan tetapi jika kita melihat pengertian daripada al-qamus al-fiqhi tadi, sebetulnya kalimat yang tepat adalah semoga kita disyafaati oleh Rasulullah SAW. Disyafaati, jadi bukan mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu bukan berbentuk barang, tapi syafaat adalah sikap atau berbentuk perbuatan dari dari orang yang sahibus syafaah, dari orang yang memiliki hak syafaah. Jadi jelas ya, maknanya adalah semoga kita disyafaati, karena sifatnya dirangkul. Disyafaati itu artinya kita dirangkul, diindimam, ya, dirangkul, diajak, dicari, di mana kamu. Itu maknanya. Jadi bukan mendapatkan syafaat. Mungkin yang dimaksud adalah mendapatkan bagian daripada hak syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi kepanjangan ini sudah dipaham. Jadi lebih tepat semoga kita disyafaati Rasulullah SAW. Artinya kitalah yang menjadi benda atau menjadi objek pada saat terjadinya syafaat tersebut. Kita ini pasif, kitanya lebih pasif. Betul. Justru dengan kita menggunakan kata yang benar atau kalimat yang benar, menunjukkan kita paham bagaimana kedahsyatan syafaat ini. Jadi menunjukkan kita faham bagaimana nanti keadaan di yaumil akhir, di mana para nabi saling saling melempar ke sana, kamu ke sana. Semua nabi mengatakan nafsi. Jadi dengan menggunakan kalimat yang asli, artinya semoga kita disyafaati, kita akan mengetahui gambaran kedahsyatan hari kiamat tersebut. Bahwa kitalah justru adalah objek daripada syafaat tersebut. Kitalah yang akan dirangkul. Jadi bukan mendapatkan syafaat berupa barang, bukan, tapi kitalah yang dirangkul, kitalah yang menjadi maf'ulnya, ya, menjadi korbannya pada saat itu. Yaitu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mencari kita, beliau merangkul kita, beliau mengajak kita ke satu tempat berkumpul dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cerita hadisnya, Ustaz? Di dalam Syaraful Ummatil Muhammadiyah, karya ulama besar Sayyid Muhammad Al-Maliki, dijelaskan bagaimana Rasulullah melakukan haknya sebagai syafi'ul ummah dengan keadaan yang sangat dahsyat yang disebut dengan syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang sangat agung, yang sangat besar, karena di hari yang akhir. Disitulah Rasulullah menggunakan haknya sebagai syafi'ul ummah, menggunakan hak terbesar, dan gambarannya sangat luar biasa. Hampir semua kita tahu apa itu syafa'atul uzma secara umum. Apa artinya syafa'atul uzma, Ustaz? Bentuk kata al-uzma
adalah bentuk muannas daripada isim tafdil. Jadi ada isim tafdil artinya afdalu, akbaru, paling afdal, paling mulia, paling besar, paling. Kata yang menunjukkan kata paling. Karena syafa'ah ini ada tak marbutah, syafa'ah dia bentuknya muannas, maka kalimat isim tafdilnya juga muannas, al-uzma. Jadi bukan syafa'atul azam, tapi syafa'atul uzma, syafaat yang sangat besar. Itu bentuknya muannas, dan ini syafaat yang paling besar menunjukkan gambarannya memang syafaat ini paling besar. Bagaimana kedahsyatan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam di cerita hadis ini. Jadi kisahnya, kita lanjutkan kisahnya. Di dalam hadis dalam kitab Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah dari Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin. Kami bersama Nabi pernah ikut Rasulullah SAW dalam sebuah misi dakwah. Keluar satu waktu Rasulullah mampir ke satu tempat, kemudian memandang lengannya, kemudian beliau teringat akan perbuatannya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, atadruna ma haza, kalian tahu nggak ada sebuah kisah yang sangat agung. Abu Hurairah mengatakan Rasul SAW bersabda, nanti dikumpulkan semua al-awwalun wal akhirun. Jadi orang semua minal awwalin wal akhirin, semua orang dari dulu sampai orang yang terakhir. Orang yang paling pertama sampai orang yang terakhir, minal awwalin wal akhirin. Kemudian dikumpulkan di mana? Fi sa'idin wahid. Pada satu tempat, pada satu padang yang besar. Jadi bagaimana manusia dulu sampai sekarang dikumpulkan fi sa'idin wahid. Gambarannya seperti apa ini? Berarti itu padangnya sangat besar, ya. Padang perkumpulan tersebut sangat besar, dan tentu sumpek, di mana semua manusia ditimpa dengan karbon, dengan hamon yang kesedihan dan kebimbangan, kegundahan yang nggak ada ujungnya. Yang sampai Rasulullah katakan sampai nggak ada ujungnya, sampai mereka nggak punya harapan, la yutiqun, mereka sampai nggak mampu. Jadi mereka punya kebimbangan yang mereka sebetulnya nggak mampu, karena mereka la yamut fiha wa la yahya, karena mereka nggak bisa dibilang hidup lagi, nggak bisa dibilang mati lagi, antara hidup dan mati. Jadi mereka harus merasakan itu, tapi mereka tahu udah nggak ada harapan, sudah putus, la yutiqun, mereka nggak mampu menahan itu. Kalau kita di dunia kita punya karbon, punya hamun, ya, punya kesedihan, punya kegundahan, kita masih ada harapan. Kita mungkin lagi keadaan susah sekarang, tapi kita punya harapan besok kita akan terhibur dengan keadaan begini. Oh, besok kita akan begini. Oh, nanti hari Sabtu kita mau kemana? Sekarang kita gundah gulana, tapi masih ada harapan di sisi kanan atau sisi kiri pikiran kita. Oh, barangkali dia cuma begini. Oh, barangkali nanti begini, besok begini. Kalau sekarang kita lagi susah, oh mungkin besok juga. Perasaan kan berubah-ubah. Tapi kalau ini nggak ada ujungnya. Ya, jadi hamun, karbon, ya, kegundahan, kebimbangan, kesusahan, yang nggak ada ujungnya. Mereka tahu udah nggak ada harapan. Jadi mereka la yutiqun wa la yahtamilun, mereka nggak mampu memikul, mereka nggak sanggup membawa perasaan itu. Mereka nggak bisa menguasai diri mereka sendiri. Mereka saling bertanya, di mana kita bisa mendapat pertolongan, mendapat kuasa hukum, perantara yang bisa nolong kita, di mana? Jadi satu sama lain itu saling bertanya-tanya. Kemudian sebagian orang mengatakan, ayo kita pergi ke Nabi Adam. Kemudian orang semua pergi ke Nabi Adam berbondong-bondong, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Askanakallah jannah, engkau ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian engkau diciptakan langsung tanpa perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengatakan, oh saya punya dosa yang sangat besar. Kamu salah datang ke sini, saya punya dosa yang sangat besar, di mana saya kuntu nuhitu an syajaratin. Saya dilarang mendekati sebuah pohon, malah bukannya saya mendekati lagi, ini saya makan buahnya. Kata Adam, saya nafsi, kata Nabi Adam. Saya ngurus diri saya sendiri, kalian pergi. Izhabu ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Sampai di Nabi Nuh, mereka juga sama begitu. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasulullah yang pertama di dunia. Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Ya. Karena yang ketika mulai ada syariat itu di zaman Nabi Nuh. Kata orang-orang, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang diutus untuk manusia. Tolong kami, engkau sangat mulia, sangat agung. Kata Nabi Nuh,
alaihi salam, saya juga punya dosa yang sangat besar, yang sangat banyak, kata Nabi Nuh. Kata orang-orang, wahai Nabi Nuh, sammakallahu abdan syakuran. Wahai Nabi Nuh, bagaimana kami tahu Allah menamai engkau dengan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Kata Nabi Nuh, persis jawabannya sama dengan Nabi Adam. Idhabu ila ghairi, pergi kepada selainku, cari orang selain aku. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila Ibrahim, pergi kalian ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di Nabi Ibrahim, orang-orang mengatakan, ya Ibrahim, anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah orang yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Engkau adalah orang yang Allah agungkan, wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat, engkau adalah abul anbiya, bapaknya para nabi, engkau sangat mulia, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, saya punya 3 kebohongan selama di dunia. Hanya 3 itu sampai diingat-ingat sama Nabi Ibrahim. Saya punya 3 kebohongan di dunia, saya malu kepada Allah. Izhabu ila ghairi, pergi kepada selain saya. Pergi kepada Nabi Musa, izhabu ila Musa. Sampai di Nabi Musa, mereka juga, ya Musa, engkau kalimullah, engkau adalah kalimullah, engkau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kata Nabi Musa, saya punya dosa juga yang besar, saya membunuh orang yang tanpa hak. Nah, ada kisah di mana Nabi Musa memukul pemuda, kemudian Nabi Musa kabur sampai mati itu. Ya, sampai mati karena saking dahsyatnya kekuatan Nabi Musa, badannya sangat besar, sangat bagus. Dipukul mati padahal tidak niat membunuh. Kata Nabi Musa, saya membunuh orang tanpa hak, bi ghairi haqqin. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa, dari Musa kepada Isa. Sampai di Nabi Isa, orang-orang mengatakan, ya Nabi Isa, ya Isa, anta ruhullah, engkau adalah ruhullah, alqahu ila Maryam. Anta kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhan minhu. Engkau adalah kalimatullah, adalah kata-kata dari Allah yang Allah selipkan, Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruhan minhu, dan engkau adalah ruhnya Allah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini sangat suci, sangat luar biasa. Tapi kata Nabi Isa, walam yadhkur dzanban, kata Nabi SAW. Dalam hadis tersebut Nabi Isa enggak nyebutin dosanya apa. Mungkin karena terlalu besar, Nabi Isa sadar bahwa dia dituhankan orang. Nabi Isa enggak menyebutkan dosa sama sekali. Kata Nabi Isa, kalian pergi kepada selainku, cari Muhammad SAW. Nah, disinilah akhir cerita kita, di mana Nabi SAW menjadi syafi'ul ummah pada saat itu. Tadi dikatakan ada istilah syafa'atul uzma yang bermakna syafaat yang besar. Berarti ada juga istilah syafaat kecil kalau begitu, Ustaz. Semua syafa'ah bentuknya agung, luar biasa. Akan tetapi jika kita lihat cerita hadis tadi, memang berarti ada syafaat yang lebih kecil dari itu. Syafaat yang ini syafaat di dunia. Seperti orang ketika sakaratul maut itu juga diberikan syafaat. Kata Nabi, laqinu ala mautakum Yasin, misalkan contohnya. Atau ditalqin orang sakaratul maut disuruh bilang la ilaha illallah, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Kamu hendaklah mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Itu juga syafaat pertolongan. Kemudian nanti juga ada syafaat di alam kubur. Ada juga syafaat yang ketika kita dihindarkan dari bahaya. Seharusnya kita mendapatkan bahaya. Misalkan ada satu cerita dari teman saya, ya. Dia lagi nongkrong di pinggir jalan, itu tahu nggak zaman dulu tuh ada mobil Metro Mini. Itu ban dicopot gelinding. Terus kena dia, tapi dia nggak kenapa-napa. Itu bayangin kalau ban bis besar kena orang, pasti sifatnya parah kan. Gitu. Orang itu minimal masuk rumah sakit tapi nggak kenapa-napa. Itu banyak juga beberapa orang yang ditabrak terus nggak kenapa-napa. Ada juga bayi misalkan tertimbun dengan satu bangunan terus nggak kenapa-napa. Itu juga syafaat. Itu bisa dalam artian dari doa sesama kita kaum muslimin, dari doa orang-orang yang sayang kepada kita, itu juga syafaat. Ya, kita mendoakan orang yang ghaib, ya. Kata Nabi, doa orang yang ghaib, orang yang jauh itu sangat cepat, ya. Sangat cepat, sangat diijabah oleh Allah. Itu juga doa, itu juga syafaat bentuknya. Doa kebaikan, energi positif itu bentuknya syafaat di dunia. Itu yang dibilang syafaat kecil. Atau juga kita karena doa Rasul SAW, ya. Kita ada di akhir zaman ini karena doa Rasul SAW, kita cinta kepada Nabi, kenal kepada Nabi, walaupun lewat cerita-cerita dari kisah-kisah, tapi kita punya kecintaan yang dahsyat
Ya, karena sebab itulah kita terjaga iman kita, terjaga akidah kita. Itu doa dari Rasulullah SAW, itu syafaat juga. Sebagaimana kita juga sering dengar bahwa para penghafal Quran atau orang-orang pembaca Quran itu menjadi syafaat buat orang tuanya. Ya. Atau Quran itu sendiri juga menjadi syafaat, berbentuk hujah. Hujah itu syafaat. Hujah itu adalah pembela, penolong, yang mana dia akan berbicara menolong kita. Ya Allah, ini orang sering baca saya, mengamalkan isi kandungan saya. Ya Allah, ampunilah orang ini, tinggikan derajatnya ya Allah. Itu hujah. Hujah itu ya syafaat. Hujah itu adalah bantahan. Ya. Itu syafaat. Makanya kita sering baca doa, waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya. Allahumma arhamna bil Quran warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini hujjah atas kami. Apa? Ya Allah, jadikanlah hujjah ini untuk kami, bukan hujjah atas kami. Beda itu. Hujjatan lana la hujjatan alaina. Hujjah untuk kami, bukan hujjah atas kami. Kalau hujjah atas kami maknanya apa? Hujjah itu melaknat. Berarti Quran itu menghujjah kepada Allah, melaknat kita. Menjadi beban atas kita bahwa orang ini, ya Allah, saya di rumahnya nggak pernah dibaca, cuma disimpan. Atau orang ini baca ya Allah tapi nggak pakai tajwid. Atau orang ini baca ya Allah, orang ini nggak mengamalkan, orang ini munafik. Ya, kata Nabi SAW, orang ya, tapi walaupun munafik juga kata Nabi SAW, orang munafik baca Quran lebih baik daripada orang yang nggak baca Quran. Orang munafik baca Quran lebih baik orang yang tidak baca Quran. Ada 3 perumpamaan orang yang baca Quran itu ya, seperti buah-buahan. Ya. Itu Quran. Itu bentuk-bentuk beberapa gambaran-gambaran syafaat yang insya Allah satu waktu kita bisa lebarkan gambarnya bagaimana kita harus meminta syafaat, bagaimana kita supaya mendapatkan atau disyafaati oleh Rasulullah SAW, kiat-kiatnya insya Allah kita akan bahas lagi satu waktu. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perbincangan yang lain, dan tentu saja tetap dengan hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan. Sampai jumpa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.